Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kiai, saya ingin menanyakan tentang urutan-urutan menaik syariat. Pertama, kami menanyakan tentang syariat. Yang kedua, torekat. Yang ketiga, ma'rifat. Yang keempat, hakikat. Kami ingin dijelaskan kesimpulannya agar kami bisa mengerti benar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah hakikah, tariqah, ma'rifah syariah itu dulu tidak pernah ada pembagian-pembagian seperti itu. Kita gambarkan yang sederhana. Orang kalau mau sholat itu harus melakukan rukun-rukunnya ya. Rukun sholat harus berdiri yang benar, sujud yang benar. Tapi orang sujud benar, rukuk benar, bisa saja hatinya kemana-mana. Maka belum sempurna. Lalu menata hati. Lah kalau sudah menata hati, baru benar dia nanti sholatnya. Jadi sholat orang yang dengan zahir dan batinnya itu kumpulan daripada syariah, torekoh, dan hakikat. Adapun ma'rifah itu adalah dekat dengan hakikat. Jadi syariah itu Anda harus belajar ilmu zahirnya ya. Syariah itu Anda kalau pengen kenal Allah mustahil tidak dengan syariat. Harus syariat. Nabi Muhammad bu'its li bayani syariati. Nabi Muhammad dihadirkan untuk menjelaskan syariah. Syariah itu apa? Zahir amal, salat, sujud, amal-amal zahir ini. Kemudian nanti thariqah ini yang diisyaratkan oleh Nabi Muhammad dengan jihad nafas. Memerangi hawa nafsu untuk sampai kepada hakikat itu khusyuk. Khusyuk itu perlu latihan ya. Khusyuk perlu latihan. Mencoba menghilangkan sebab-sebab orang tidak khusyuk. Perlu mujahadah. Jadi mujahadah ini adalah jihad. Jihad nafas, memerangi hawa nafsu. Setelah orang memerangi hawa nafsunya nanti sampai kepada hakikat kenal Allah Subhanahu wa taala, ma'rifah, kenal Allah, maka bisa khusyuk di dalam beribadah. Maka kalau ada orang mengatakan aku sudah sampai hakikat, terus tidak perlu lagi syariat. Paling bodohnya manusia itu. Nggak mau sholat. Nabi Muhammad paling ngertinya hakikat sholat sampai bengkak kakinya. Makanya hakikat dengan syariat tidak bisa dipisah. Tapi hakikat bisa misah dari syariah. Sholatnya orang nggak khusyuk. Tapi kalau orang hakikat pasti harus dengan syariat. Ya, gitu saja gambarannya. Jadi ada orang belajar thariqah. Thariqah itu kan sebetulnya diambil dari satu kumpulan orang yang dibimbing oleh seorang guru untuk melatih hawa nafsu, diajari bagaimana di situ khusyuk, diajari kenal Allah, diajari takut mati. Lah ini memerangi hawa nafsu. Padahal intinya ya benerkan sholat. Sholat kan tanpa harus masuk thariqah. Sholat fardu dan sebagainya. Tapi kadang-kadang sholatnya ngangong ya. Tapi sekarang dibimbing oleh seorang guru harus takut kepada ketidakterimanya sholat, bagaimana semakin khusyuk dan sebagainya. Dibimbing oleh seorang guru, akhirnya sampailah nanti kepada ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk kepada hakikat kenal Allah Subhanahu wa taala. Orang dulu itu macam-macam untuk menjelaskan ya. Padahal kalau yang namanya waliullah ya kayak Sayyidina Abu Bakar waliullah. Beliau adalah ahli thariqah, ahli syariat, ahli thariqah, ahli hakikat. Enggak dibeda-bedakan. Justru di saat oleh para ulama dibeda-bedakan ada penjahat. Penjahatnya apa? Malah ulama dulu tuh menjelaskan begini agar orang itu mengoreksi kamu itu babnya mana. Jangan-jangan kamu masih kelas syariat saja, rajin ngaji nggak pernah khusyuk. Maksudnya begitu. Yang sudah ngaji, ayo semakin khusyuk ibadahnya sampai kepada hakikat. Tatanya ada yang paling tidak benar niatnya masuk ke majelis. Oh sudah, kalau begitu saya mau ninggalkan sholat, ngaku saja ahli hakikat. Ya ini penjahatnya ya. Padahal maksudnya bukan itu. Nggak ada hakikat saja tanpa syariat. Kalau hakikat mesti dengan syariat. Ada ya di Jawa ya macam-macam. Hakikat suruh sholat, yang penting eling saja. Kalau suruh makan nggak mau ngomong begitu, musibah. Ya, eling makan tok tidak cukup ya. Harus makan. Giliran sholat, yang penting aku eling. Ya ini. Itu adalah masalah syariat dan hakikat. Ada gambaran kayak kelapa ya. Kalau ulama dulu tuh kita perlu menyinggung caranya orang Jawa dulu. Suluku-suluku batok elai lo ya.
Itu kan lagu-lagu Jawa ya, suluku-suluku batok masalah kaya suluku, ilmu torik suluk gitu lah, ilmu hakikat, ilmu torekoh itu adalah seperti orang kenal batok ya. Batok itu ada 3 tingkat ya. Kalau orang memanfaatkan yang keluar masih pahit kena sepetnya ya, itu baru belajar fikih dohirnya ya. Baru setelah itu mujahadah, batoknya harus belah ya. Setelah itu baru masuk kelapanya ya. Kelapa itu perlu diolah sampai ketemu santannya ya. Suluku-suluku batok. Nah, itu katanya dunia perwalian dahulu itu. Makanya ada torekoh, ada asya. Ini hanya untuk mempermudah saja.